Selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Elvianis, dan kali ini saya akan membahas DM yang masuk dan saya cuman mengutip beberapa komentar atau DM yang masuk ke kita, dan itu saya bahas komentar yang banyak mempertanyakan tentang channelnya. Yang pertama di sini, kenapa bisa sering dan banyak teman-teman terjaring karena Dismonet channel ini? Banyak channel yang akan terjaring Dismonet ini di tahun ini karena faktor kesalahan dan beberapa kelalaian yang kita abaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila itu bermanfaat buat teman-teman semua. Sebenarnya itu harus kita perbaiki di dalam channel kita atau di dalam konten, tetapi kita abaikan karena yang kita kejar bagaimana sebuah konten yang kita buat itu memiliki penayangan banyak, pendapatan harian yang kita miliki. Nah, hal ini banyak teman yang mengalami sudah diterima monetisasinya, lalu beberapa hari kemudian channelnya dismonet kembali. Ada apa ini? Seperti yang saya katakan tadi bahwa kejadian hal ini itu sering disepelekan oleh para kreator-kreator yang lain, karena dia hanya memikirkan viewer dan atau jam tayangnya atau penayangan sebuah konten dan adsense-nya. Dia kurang memperhatikan beberapa poin ini di dalam konten yang dia miliki. Jadi buat teman-teman, solusi untuk menghindari channel kena dismonet kembali ya, atau channelnya dinonaktifkan adsense-nya. Poin yang pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah konten. Konten kamu itu sejenis apa? Konten kamu itu seperti apa? Kalau memang konten kamu itu seperti konten original, kamu kena dismonet. Dan kalau konten kamu itu adalah konten re-upload, ya, konten re-upload atau konten berupa gosip, biasanya konten gosip-gosip itu biasanya ada cuplikan-cuplikan suara atau video. Nah, hal itu yang perlu kalian perbaiki, yang perlu kalian ubah, ya. Konten re-upload, ya, nggak ada cara lain selain menghapus sebuah konten. Dan ini sudah sering juga saya katakan di beberapa konten yang saya miliki, tidak ada cara lain bagi konten re-upload itu selain menghapus konten. Seandainya kamu lolos saat ini dengan judul yang menyesatkan, nanti pasti kamu akan kena dengan konten yang berulang. Nah, yang poin yang kedua yaitu metadata. Sudah mendapatkan dolar di sini, jangan kamu abaikan dengan metadatanya. Walaupun kamu udah dimonetisasi, kamu kembali ke ini meletakkan kata kunci yang banyak, kamu kena dismonet kembali, percuma mempunyai penayangan yang banyak. Kalau kamu mempertahankan bagian viewer atau penayangan konten kamu itu percuma kalau kamu nggak ada pendapatan. Jangan mengulang sebuah kesalahan yang sama. Jadi di dalam deskripsi ini kamu harus memperhatikan kata kunci yang kamu letakkan di dalam box deskripsi ini. Dan juga thumbnailnya. Thumbnailnya itu tidak membahas konten yang kamu miliki. Makanya channel kamu kena dismonet kembali karena dua ini kamu abaikan. Yang satu kamu, oke lah kamu kerjakan. Kamu tidak memberikan kata kunci. Tetapi thumbnail kamu ini menipu publik. Membuat thumbnail kamu seakan-akan pembahasan kamu itu yes. Seakan-akan pembahasan di dalam itu sebenarnya rupanya tidak sama sekali membahas atau tidak menyinggung sama sekali thumbnail yang ada. Jadi itu bisa menyebabkan dismonet channel kembali ya. Jadi metadata ini harus sinkron dengan pembahasan yang kita miliki. Kalau channel kamu udah dimonetisasi, terus kamu berulah kembali melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama, maka YouTube itu akan mencabut kembali yang sudah diberikan kepada kamu. Karena kamu sudah melanggar kebijakan mereka. Jadi solusinya data dan konten itu harus sinkron dan akurat, tidak boleh meleset supaya channel kamu itu tidak mengalami kena dismonet kembali. Poin yang ketiga itu yang saya sampaikan, peletakan adsense di dalam konten kita. Jangan meletakkan iklan yang berlebihan di dalam konten kalian. Biasanya kalau channelnya sudah dimonetisasi, maka akan ada di sini logo dolar. Ya, orang bilang kalau kita letakkan banyak-banyak supaya iklannya banyak muncul. Iya, memang benar, supaya pendapatanmu juga banyak. Semakin banyak iklan yang kamu letakkan atau kamu taruh secara manual di bagian konten kamu ini, maka pendapatan kamu juga banyak. Nah, itu juga bisa melanggar kebijakannya YouTube. Dan itu bisa menyebabkan channel kita dismonet karena kita meletakkan iklan itu berlebihan di dalam konten. Ya, jadi hati-hati dalam meletakkan sebuah iklan. Jadi jangan bertanya, metadata sudah benar, video sudah sesuai, terus kok bisa dikena dismonet? Ya itu karena meletakkan iklan itu berlebihan di dalam konten kamu. Solusi dari saya,
Kalau memang video kamu itu memiliki waktu 8 menit atau 10 menit, bisa kamu meletakkan 4, 5 gitu. Jadi kalau memang konten kamu original, sudah menyesuaikan konten yang kamu miliki, jadi channel kamu kena dismonet, bisa kamu perhatikan bagian eh, iklan, peletakan iklan. Mungkin kamu meletakkan iklan itu berlebihan dan itu segera untuk ubah sebelum waktu peninjauan channel kamu. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat itu adalah komentar. Komentar-komentar yang masuk di dalam akun kita atau di dalam konten yang kita miliki, atau mungkin kamu bisa melihat di komentar channel kalian ini, kalian periksa konten yang merusak merusak kinerja kalian atau merusak kinerja channel kalian dengan banyak teman-teman yang mengirimkan link, terus kata-kata for sub itu, dan subscribe kembali, si merah si merah sudah padam. Nah, itu adalah komentar-komentar berulang ya. Itu komentar yang berulang yang digunakan oleh banyak orang, dan komentar seperti itu bisa membuat channel kita kena dismonet. Jadi hati-hati apabila kalian menemukan hal-hal seperti itu, mampir, auto, segala macam, terus subscribe, for sub, nah, kayak gitu segera hapus aja. Apalagi yang berikan komentar berupa link, itu segera hapus. Jadi saya saranin kalau ada komentar-komentar seperti itu, kamu hapus dan segera perbaikan atau segera pantau komentar-komentar yang ada di dalam konten kamu masing-masing. Oke, itu yang poin yang keempat, komentar. Komentar itu jangan ada komentar yang berupa link dan komentar sub for sub atau komentar subscribe kembali. Itu komentar yang digunakan secara berulang, dan itu YouTube menganggap hal demikian sebuah pelanggaran. Itu bisa menyebabkan sebuah konten kita itu bermasalah dan kena teguran. Tegurannya bermacam-macam, bisa teguran dalam sebuah audiens, dan bisa teguran channel kita di dismonet, dan bisa teguran dikasih peringatan bagi kita. Jadi ada beberapa di situ bisa di dismonet kembali karena kita kurang memantau atau kurang memperhatikan bagian komentar ini. Oke, dan poin yang terakhir yang perlu kalian perhatikan di dalam channel kalian, kenapa channel kena dismonet, sudah dimonetisasi lalu dismonet kembali, aduh ada apa? Jadi kalian harus memperhatikan di bagian deskripsi. Di dalam deskripsi setiap konten kalian, sudah saya bahas tadi di konten pertama, tetapi poin yang pertama, jadi yang ini penting juga kita perhatikan ya. Nih, saya memiliki link di sini, saya membuat sebuah link di sini ya. Jadi saya saran di sini, link yang diletakkan di dalam box deskripsi ini, selain dari ini konten dari channel ini, itu bisa berdampak negatif pada channel kita. Kenapa saya mengatakan berdampak negatif? Karena kita mengalihkan orang lain ke channel yang lain, ke situs yang lain. Hal itu dilarang oleh YouTube. Pernah saya baca peraturannya, dan di situ tidak diizinkan mengalihkan orang yang berkunjung di dalam konten kita itu, ketika mereka membaca di box deskripsi ini, mereka menemukan sesuatu, lalu teralih mereka ke situs lain, itu dilarang oleh YouTube. Jadi usahakan meletakkan link yang ada di dalam box deskripsi ini hanya konten yang kamu miliki di dalam channel tersebut, bukan dari channel yang lain, atau bukan dari all shop yang kamu punya, bukan dari situs-situs yang lain. Itu bisa kena dismonet ya. Jadi hati-hati di dalam ini. Kalau sudah terciduk sekali channel kita dismonet, maka terus-terus YouTube itu akan memantau channel kamu itu sampai bisa kamu membuat yang terbaik. Jadi makanya jangan heran kalau memang channel kamu sudah dimonetisasi lalu kena dismonet kembali, karena ulah kamu sendiri kurang memperhatikan apa yang sudah disarankan YouTube. Untuk bisa dimonetisasi kembali, ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi untuk kalian tinjau dan untuk kalian perbaiki di dalam masalah dismonet channel kalian itu, yaitu pertama tadi, konten. Kalian harus melihat konten kalian. Yang kedua, metadata setiap konten kalian. Dan jangan meletakkan iklan berlebihan. 4 itu komentar. Kamu harus melihat komentar yang masuk di dalam konten kalian maupun di dalam channel kalian. Kelima itu adalah menempatkan link situs lain di dalam deskripsi. Jangan gunakan, dan saran saya selama channel kamu itu dimonetisasi kembali, coba usahakan di dalam deskripsi itu jangan ada situs-situs lain atau berupa link dari situs-situs lain, supaya monetisasi itu tetap ada dan bisa kamu mendapatkan pendapatan. Dan buat yang channelnya masih dalam tahap peninjauan, saya saranin buat link-link seperti itu jangan diberikan dulu selama channel kamu dalam peninjauan, atau hindari channel kamu dari menempatkan link dari situs lain di dalam box deskripsi kamu. Jadi itu yang bisa saya saranin. Semoga solusi ini
bermanfaat buat kalian semua dan bisa dimonetisasi kembali channel kalian dan tetap berusaha membuat konten yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Oke, salam sukses dari saya.